Cuman sepertinya harus sudah beralih dariku tongkat penjinak keledai. Kenapa aku katakan harus beralih? Karena si Zulkifli jinak kali di tempatnya Rudi Simamora. Atau kita buat Rudi Simamora spesialis penjinak keledai Zulkifli. Ya. Iya, datang lagi ini ya. Semangat malam, saudara. Halo, Pak Ustadz. Halo, keren kali materinya. Luar biasa. Iya, makanan keras saja ditanyai sama aku. Yang payah-payah itu aja ditanyai sama aku. Iya. Saya ini, saya tertarik tadi bahasannya ada yang saya dengarkan. Barang siapa menolak Bapak, ya, maka dia adalah antikristus, kan gitu ya? Iya, 1 Yohanes 22 ya, sebentar ya aku buka aja ya. 1 Yohanes 22 sebentar. 1 Yohanes 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Sabar dulu ya. Oke. Baik, aku bacakan aja. Siapakah pendusta itu? Bukan dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, itu. Iya. Saya ingin tahu menurut pendalaman materi dari iman saudara ini, Bapak itu siapa? Bapak itu, coba kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dalam Matius 6, kalau kamu berdoa katakanlah Bapa kami yang di surga. Nah, jadi Bapa yang kami sebut itu adalah Tuhan kami yang ada di surga, yang dikenal oleh orang-orang sejak zaman dulu. Sebab Tuhan itu ada di surga. Nah, kenapa sebutannya Bapa? Karena gini Bang, tetragramaton ilahi di dalam iman Kristen itu sejak zaman Musa adalah Yod Hei Vav Hei atau Yahweh. Tetapi Musa berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga orang-orang Yahudi pada zaman dulu tidak menyebut nama Yahweh ini. Maka mereka menggunakan kata ganti. Apa kata ganti yang dipakainya? Adonai, Elohim, Iya. El Shaddai, termasuk Abba. Nah, ketika Samuel menggunakan kata Abba sebagai kata ganti Tuhan, maka Abba itu artinya Bapa. Maka sejak saat itu, orang-orang menggunakan kata ganti Bapa terhadap Tuhan itu. Gitu. Coba kita lihat Bang sebentar di dalam 1 Samuel 1 ya, sabar dulu ya. Siapa sih yang pertama menggunakan kata Bapa ini? Dalam 1 Samuel 1, sebentar. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sudah berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli. Nah, berikutnya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel bangunlah. Lalu ia mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa." Kan begitu. Samuel berpikir yang memanggilnya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil serta yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Nah, itulah awalnya orang menggunakan kata Bapa sebagai kata ganti Tuhan. Itu Bang, silakan. Jadi Bapa ini adalah yang mewahyukan Taurat kepada Nabi Musa. Iya, dipanggil dengan sebutan Bapa.
Namanya tadi kan Yahweh, Yod Hei, Vav Hei. Tapi kan Musa melarang, jangan menyebut dengan sembarangan. Maka orang-orang menggunakan kata gantinya, yaitu ada yang mengatakan Adonai, El Shaddai, ada yang mengatakan Abba atau Bapa. Nah, itu. Oke, baik. Nah, di situ kan dalilnya siapa yang antikristus itu adalah 1 Yohanes 2 nomor 22 adalah yang menyangkal Bapa. Artinya menyangkal Bapa di sini menyangkal pemberitaan Bapa kepada Nabi Musa. Betul ya? Betul ya? Iya. Nah, di antara ajaran Bapa adalah jangan ada ilah lain di hadapanmu. Akulah ilah, tidak ada yang lain. Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5 dan seterusnya. Tidak ada. Nah, sekarang menurut Sang Bapa, apakah dia satu pribadi atau 3 pribadi? Oke, baik. Gini, Bang. Iya. Kalau kita menggunakan cara pandang Pak Ustadz itu, maka kita akan menghakimi nanti jadinya, Bang. Enggak, Yang dikatakan kan ini kan siapa yang menolak Bapak? Ketika Bapak mengatakan aku 3 pribadi, tetapi kemudian ada yang mengatakan cuma 1 pribadi, berarti menolak. Tapi kalau Bapak mengatakan 1 pribadi, lalu kita mengatakan tidak, kamu ada 3 pribadi, maka kita sama halnya menolak Bapak. Silakan. Oke, baik. Oke, aku jawab ya. Berbicara tentang antikristus, jelas sekali dicatatkan di dalam Alkitab. Siapakah si pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi bukan masalah begini, Bang. Kau tidak melakukan ajaran Yesus, berarti kau adalah antikristus. Itu sudah menghakimi, Pak Ustaz. Ini kan menolak Bapak. Sebentar dulu, Pak Ustaz ya. Biar jangan mudah kita menghakimi orang asal tidak percaya Yesus antikristus. Biar jangan mudah kali kita menghakimi orang, Pak Ustaz. Dengar dulu ya. Yang dikatakan di sini antikristus adalah dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi bukan soal perintah, tetapi yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, itulah antikristus. Jangan kalau kita tengok orang tidak melakukan perintah Yesus, oh ini antikristus, tidak boleh, nanti jatuh-jatuhnya menghakimi. Ya, kawan-kawan dalam diskusi ini sangat lucu sekali kawan. Si Rudi Simamora sudah mengarahkan itu kepada konteksnya. Teksnya itu berbicara apa ya? Bahwa di situ dikatakan bukan dia yang bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Si Zuma selalu bertanya, menyangkal Bapa dalam hal apa? Menyangkal Anak dalam hal apa? Katanya. Si Rudi Simamora bilang, kita tidak merujuk kepada situ. Yang penting kau sangkal Anak, kau sangkal Bapa. Si Rudi lupa ada satu penyangkalan yang sangat santer di dalam Bible, yakni Petrus. Itu kan contoh penyangkalan. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku menyangkal dia di depan Bapakku yang surga. Penyangkalan itu sudah benar. Si Rudi Simamora tidak bicara tentang apakah dia menerima Tritunggal atau tidak, bukan itu kawan. Ya. Tapi Zuma selalu ingin mengatakan bahwa Kristenlah antikristus itu, maka dia memancing-mancing supaya si Rudi terjebak dan mengatakan misalnya, oh ini Tritunggal. Kata Zuma akan bilang, mana ada dia kitab Tritunggal gitu ya. Demikian juga Yesus. Tapi sampai mereka selesai debat ya putar-putar di situ aja. Enggak ada kemajuan. Kalau melawan si Zulkifli ini memang enggak ada kemajuan. Cuman sepertinya harus sudah beralih dariku tongkat penjinak keledai. Kenapa aku katakan harus beralih? Karena si Zulkifli jinak kali di tempatnya Rudi Simamora. Atau kita buat Rudi Simamora spesialis penjinak keledai Zulkifli. Ya kan? Kalau di tempatku dia nggak berani kawan. Sekali masuk itu pun langsung sepak karena bising kali mulutnya ya. Kalau di situ dia sopan. Ditunggunya si Rudi selesai bicara, baru dia bicara. Kalaupun menimpali sedikit-sedikit. Tapi kalau di tempatku nggak berani dia kawan. Ketika dia bicara aku diam, ketika aku bicara dia nggak tahan mendengar ocehanku.